Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari yang berbahagia ini, biasanya malam ya kan, hari ini sore, karena ada sedikit perubahan informasi. Baik, puji syukur kehadirat Allah, kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita di sore hari yang berbahagia ini insyaallah akan melanjutkan kajian tafsir di surah Al-Baqarah ayat 104. Jadi masih di surah Al-Baqarah di ayat 104, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kalian katakan ra'ina, wa qulu, dan katakanlah unzurna, wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Jadi waqulu unzurna wasma'u, dan dengarkanlah, walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir itu ada azab yang pedih. Nah, ini berita Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-104. Berkenaan dengan ayat yang mulia ini ya, di situ dikatakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, jadi kata-kata ra'ina itu asalnya ar'ina ya, ar'ina, tapi karena pengucapan supaya dia lebih ringan diucapkan, akhirnya dibiasakan dengan kalimat ra'ina gitu ya. Kana al-muslimuna yaquluna hina khitabihim lirrasul 'inda ta'allumihim amr ad-din. Kana adalah al-muslimun, orang-orang yang muslim, orang-orang Islam, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yaqulun, orang-orang muslim itu mereka berkata, hina khitabihim, di saat pembicaraan mereka, lir rasul, kepada rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu kan, inda ta'allumihim amraddin, di saat atau ketika rasul mengajarkan mereka tentang amraddin, perkara agama. Apa yang dikatakan oleh sahabat? Ra'ina. Maksudnya apa ra'ina itu? Ra'i ahwalina. Ra'i ahwalina, ya Rasul, perhatikanlah kondisi kami. Nah, gitu. Jadi kondisi kami. Atau bisa dengan kalimat sudilah kiranya ya Rasul, kamu memperhatikan keadaan kami. Nah, gitu. Nah, ternyata kalimat ini ya, ini oleh orang-orang Yahudi, menurut bahasa yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, kalimat ini juga mengandung makna yang menunjukkan sebuah kejelekan. Nah, jadi makna yang mengandung sebuah
cacian gitu. Cacian. Jadi ketika mereka mendengar sahabat-sahabat mengucapkan kalimat ini, dan kalimat itu mengandung kemungkinan yang lain dari pemaknaannya yang sampaikan oleh orang yang mengucapkan, gitu. Maka tentu ini hal yang sangat berbahaya, gitu kan. Fayaqsuduna biha ma'nan sahihan. Para sahabat, orang-orang muslim itu, mereka itu memaksudkan dengan kalimat ra'ina, dengan kata ra'ina itu ma'nan sahihan, makna yang benar, makna yang mengandung kalimat baik, gitu. Sudilah kiranya engkau memperhatikan kami, gitu. Wa kana al-yahud, dan adalah al-yahud, orang Yahudi, yuriduna biha ma'nan fasidan. Yuriduna, mereka menginginkan, biha, dengan kata ra'ina itu, ma'nan fasidan, makna yang rusak. Jadi artinya kalau sahabat ketika mengatakan kalimat itu untuk makna yang benar, makna yang bagus, orang-orang Yahudi itu menggunakannya untuk tujuan cacian yang jelek, untuk tujuan makna yang jelek, yang rusak, gitu. Yang mengandung makna cacian, mencaci maki, ya kan, yang jelek, gitu. Fantahazul fursah, maka intahazu, orang-orang Yahudi tadi mengambil al-fursah, kesempatan. Itu dia. Jadi mereka mengambil kesempatan di balik dari apa yang mereka dengar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasaru, maka jadilah mereka orang-orang Yahudi itu yukhatibuna ar-rasul bidzalik, mereka yukhatibuna, berbicara, ar-rasula, akan terhadap Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bidzalik, dengan ungkapan tersebut. Jadi orang sahabat dengan kalimat itu maksudnya baik, orang-orang Yahudi dengan kalimat itu maksudnya rusak, gitu. Wa yaqsiduna al-ma'na al-fasid, dan mereka memaksudkan, menginginkan akan makna yang rusak dari kalimat yang dipakai oleh sahabat. Al-fasid, rusak. Fanahallahul mu'minin an hadhil kalimah, maka Allah melarang, nahatu melarang, siapa? Allahu, Allah, al-mu'minin, akan orang-orang yang beriman, an hadhil kalimah, dari kata ra'ina itu dilarang. Jadi kata Allah, jangan lagi ucapkan itu kepada Rasul. Gitu. Jangan lagi ucapkan kalimat itu. Kenapa? Saddan lihadzal bab, karena untuk saddan, menutup, lihadzal bab, bagi pintu ini. Maksudnya pintu kemungkinan akan disalahgunakannya kalimat tersebut. Saddan, menutup, li, bagi, hadza, ini, albab, pintu. Jadi untuk menutup pintu penyelewengan makna kalimat, Allah larang orang beriman. Jangan dibuek, gitu kan? Sebaliknya ada nggak? Sebaliknya? Itu dia. Jadi apa hikmahnya dari ayat ini? Yang Allah mengatakan la taqulu ra'ina itu.
Itu dia. Tuh, ya. Balik. Tuh. Apa dia? Fafi ada. Fafihi maka padanya, maksudnya pada yang dipahami dari ayat ini. Apa dia? An-nahyu anil jaizi. An-nahyu larangan dari al-jaiz, sesuatu yang boleh. Nah, ini hikmahnya, ya. Dari ayat ini hikmahnya itu larangan dari sesuatu yang boleh. Idza kana wasilatan ila muharram. Apabila kana adalah yang boleh itu wasilatan. Apa dia? Menjadi wasilah. Wasilah itu apa? Perantara, ya kan? Penghubung. Ila muharram, kepada yang diharamkan. Jadi sesuatu yang boleh, kalau dengan itu muncul yang haram, maka tak boleh, dilarang. Nah, walaupun dia hukum asalnya boleh. Kata-kata ra'ina itu kan asalnya sesuatu yang boleh untuk diucapkan. Tapi ketika orang Yahudi menggunakan itu untuk makna yang rusak, yang mengandung unsur cacian, ya kan? Maka menutup pintu itu yang boleh tadi dilarang. Yang boleh dilarang. Itu dia. Jadi an-nahyu anil jaiz, larangan dari yang boleh, idza kana wasilatan ila muharram, bila dia menjadi wasilah kepada yang diharamkan. Nah, ini harus kita garis bawahi itu, ya. Wa fihi al-adab, dan padanya juga ada adab. Apa itu adab? Adab toto kromo, kata orang Jawa, ya kan? Toto kromo. Wasti'malul alfaz, dan padanya juga itu ada faedah apa? Penggunaan lafaz allati la tahtamilu, yang lafaz itu tidaklah tahtamil, mengandung kemungkinan, illal husna, kecuali kebaikan. Jadi kita tuh kalau mengucapkan sesuatu, pastikan yang kita ucapkan itu tidak mungkin dipelesetkan kepada keburukan. Atau orang akan menggunakannya untuk kalimat-kalimat mengarah kepada keburukan. Wa adamal fuhsyi, dan tidak kotor. Jadi kalimat yang tiada kemungkinan mengandung unsur kotor di situ. Nah, ini dari ayat ini faedahnya, gitu. Wa tarkul alfazil qabihah, dan padanya juga ada hikmah meninggalkan lafaz yang jelek. Semua lafaz jelek kita tinggalkan. Wa tarku al-alfazi al-qabihah, meninggalkan lafaz-lafaz yang qabihah, jelek. Itu dia, ya. Berikutnya atau. Apa ataunya? Au allati fiha, atau yang, maksudnya lafaz-lafaz itu yang fiha, padanya naw'u tashwishin, ada semacam makna yang tashwishin, mengacaukan, mengganggu. Nah, kalimat yang mengandung unsur mengganggu atau mengacaukan. Kalimat apa tuh? Ya, kalimat menghebohkan lah, ya, merusak, gitu kan. Au provokasi, au ihtimalun li amrin ghairi la'iq, atau potensi untuk satu perkara yang tak layak. Jadi dalam ajaran Islam itu sudah dituntunkan, ucapkan kalimat yang baik, tidak kotor. Apalagi tinggalkan lafaz yang jelek, yang mengandung kerisuhan, ya kan? Apalagi memunculkan potensi
terhadap satu perkara yang tak layak kalau dengan ucapan itu kita munculkan. Fa'amarahum bilafdhin la tahtamilu illa al-husna. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka bilafdhin, dengan satu lafaz la tahtamilu, yang tidak mengandung kemungkinan illal husna, kecuali kebaikan. Jadi kalimat yang jelas, tak bisa lagi dirubah-rubah. Apa dia? Wa qulu unzurna. Kata Allah, dan katakanlah olehmu wahai kaum muslimin, unzurna. Nah, tadi ra'ina, karena mengandung kemungkinan kalimat apa makna yang buruk, diganti dengan unzurna. Nah, perhatikanlah kami. Fa innaha kafiyatun. Kenapa? Maka sesungguhnya kata-kata itu, unzurna itu, kafiyatun, cukup. Yahsulu biha, akan tercapai dengannya kalimat unzurna tadi. Al-maqsudu, apa yang dimaksudkan, ya, min ghairi mahzurin, jadi dari selain mahzurin, sesuatu yang yang diwaspadai. Jadi kalimat unzurna itu cukup. Kenapa? Cukup akan tercapai sesuatu yang dimaksudkan dalam ungkapan itu tanpa perlu menimbulkan sesuatu yang diwaspadai adanya unsur keburukan. Nah, itu dia. Wasma'u, dan dengarkanlah apa yang didengar. Nah, kan gitu kan, biasanya kan kalau mendengarkan tuh yang didengar ada, aturan jelas dia apa yang didengar. Ini hanya perintah untuk dengarkanlah. Lam yadhkuril masmu'a, Allah tak sebut di situ yang didengar. Yang didengar tak disebut pula, gitu. Dengarkanlah, tapi tak disebut yang didengar itu apa. Nah, ini kenapa seperti ini? Liya'umma ma umira bistima'i, karena atau supaya ya'umma, mencangkup, ma perkara, barang, umira yang diperintahkan, bistima'ihi dengan mendengarkannya. Jadi artinya ketika Allah mengatakan wasma'u tanpa disebut yang didengar itu apa, supaya dia mencangkup semua perkara yang diperintahkan untuk didengar. Nah, fayadkhulu fihi sima'ul Qur'an, masuk padanya itu mendengarkan Al-Qur'an. Apa lagi? Wa sima'us sunnah, mendengarkan sunnah. Allati hiyal hikmah, yang dianya adalah al-hikmah. Jadi termasuk mendengarkan Quran, mendengarkan al-hikmah, hadis Rasul, ya kan? Lafzan, akan lafaz, baik itu berupa lafaznya, wa ma'nan, berupa makna, wastijabatan, dan menyambutnya. Jadi dengar, baik lafaz, makna, kemudian sambut dalam kondisi dan penyambutan terhadapnya. Didengarkan dan disambut. Nah, diterima gitu ya. Fafihi, padanya juga al-adab wa ta'ah, ada tata krama dan ketaatan. Nah, itu dia. Jadi mendengarkan untuk ditaati, ya. Ta'ah, ya. Bukan sami'na wa asaina, tapi sami'na wa ata'na. We reading and we doing, kan itu kan? Bahasa Inggrisnya kan itu kan? We reading and we doing, kan itu. Kita akan membaca dan kita akan melakukannya. We listen, we listening and we doing. Nah, kalau nggak salah gitu. Sanapis yang paham kan itu. Bahasa Inggris. I can't speak English, but little ya kan. Thumma tawa'adal kafirin. Kemudian itu jatuh.
bawah. Ada lagi kan? Nggak ada lagi. Enggak ada. Ini apa nih? Fikih sirah aja lah. Nah. Sirah berapa? Belum. Lama lagi. Kita ya. Fikih sirah. Fikih sirahnya. Summa kemudian tawa'adal kafirin, Allah ancam orang-orang kafir bil adab, dengan adab al-mu'lim yang menyakitkan, al-muji' yang menyiksa. Jadi tak ada adab tuh yang menyenangkan. Nah, namanya adab tuh menyakitkan, menyiksa. Wa akhbara an adawatil yahudi wal musyrikin lil mu'minin, dan Allah di sini memberitakan tentang apa? Permusuhan Yahudi dan musyrik kepada orang-orang yang beriman. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Itu surah Al-Maidah. Akan kamu dapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, ya kan? Alladzina qaba ashad adawatan lil ladzina amanul yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang syirik, mensyirikkan Allah, musyrik. Annahum, bahwasanya mereka tuh orang musyrik, orang Yahudi, ma yawadduna, tidaklah mereka tuh menginginkan, ayyunazzala, diturunkan, bahwa diturunkan, alaikum, atas kalian, min khairin, kebaikan. Jadi mereka tuh tak ingin umat Nabi Muhammad ini dapat kebaikan. La qalilan wala kathiran, tidak sedikit maupun banyak. Sedikit sama, mau sedikit banyak tidak ada. Mati tak? Enggak. Mati. Enggak. Wala kathiran, tidak juga banyak, ya. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Kenapa mereka tidak menginginkan kita dapat kebaikan sedikit maupun banyak? Hasadan, karena hasad. Apa tuh hasad? Hasad itu dengki dari mereka, minhum, wa bughdhan lakum, dan karena apa? Tadi hasad ini kebencian terhadap kalian. Ayakhtassakum bifadlih, bahwa Allah memberikan kekhususan kepada kalian dengan fadlih, karunia-Nya. Fa innahu, maka sesungguhnya ia Allah, dzu al-fadlil azim, pemilik karunia yang gadang. Itu dia. Wa min fadlihi, dan dari karunia Allah Ta'ala, alaikum, atas kalian. Apa dia? Inzalul kitab, penurunan al-kitab, ala rasulikum, ke atas rasul kalian Nabi Muhammad. Karena untuk apa? Liuzakkikum, supaya ia mensucikan kalian. Wa yu'allimukumul kitab, supaya ia mengajarkan kepada kalian al-kitab wal hikmah, hikmah. Wa yu'allimakum ma lam takunu ta'lamun, dan dia mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Falahul hamdu wal minnah, baginya segala pujian dan karunia. Jadi artinya di sini ayat yang 104 itu mengajarkan kepada kita tentang masalah etika mengucapkan sesuatu. Itu sudah jelasan tadi kan, etikanya apa aja. Kalau di ayat yang ke-105 itu berita Allah tentang mereka terhadap orang-orang yang beriman. Kenapa mereka tak mau kita ini dapat kebaikan? Sebabnya dua. Karena hasad dan karena kebencian mereka kepada orang-orang yang beriman, ya.